Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu bersama-sama. Ibu silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Baik, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran kita menyanyi lagu wajib nasional. Silakan Ibu minta untuk memimpin lagu kita. Silakan Lamtio. Tunggu. Dari Sabang sampai Merauke, berjejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan, makasih. Baik, Ibu semuanya. Tadi sudah kita cek kerapian baju kita atau belum? Sudah belum? Sudah kita cek belum sampah yang ada di sekitar kita? Coba lihat ada sampah atau tidak? Tidak ada? Kalau begitu kita bisa mulai pembelajaran kita. Sebelum kita masuk, Ibu mau cek dulu semangat kalian. Tolong perhatikan semua ke depan. Nah, kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab apa? Semangat, ya. Pagi, 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 semangat. Oke, kita tes dulu ya. Semangat pagi, 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 semangat. Sekali lagi ya. Semangat pagi, 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 semangat. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, anak Ibu semuanya, Ibu akan cek dulu kehadiran kalian. Yang Ibu sebut namanya, tolong angkat tangan. Anissa, Aninda, Betran, oke. Brian, Christian, Dera, oke. Debbie, Fadila hadir. Gabriel hadir. Hitsa hadir. Indah Aryani, oke. Keisha, baik, hadir semua ya? Ya, mantap. Berarti kalian semua dalam keadaan sehat. Tidak lupa Ibu selalu ingatkan tetap patuhi protokol kesehatan saat kalian di luar. Cuci tangan maupun menggunakan masker. Kenapa? Karena kita saat ini masih dalam keadaan new normal, ya. Oke, baik. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Teks puisi. Teks puisi. Atau daratan. Bentar ya. Tsunami disebabkan oleh Oke, kita belajar tentang teks puisi, ya. Ada yang masih ingat apa aja materi yang kita pelajari? Siapa yang masih ingat? Oke, boleh. Nabila? Materi deklamasi sebelum
yaitu ada ekspresi, lafal, tekanan, dan intonasi Oke. serta gestur. Oke. Siapa yang bisa mengulangi? Apa saja? Kita minggu lalu belajar tentang mendeklamasikan puisi. Itu ada intonasi, kemudian ada gestur, kemudian apa lagi, Nabila? Tekanan, Tekanan, lafal, ekspresi. Kemudian kita mendeklamasikan puisi. Baik, masih ingat semua ya? Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? teks eksplanasi. Eksplanasi, baik. Sudah bawa kartu merah dan hijau yang sudah Ibu ingatkan? Di pertemuan selanjutnya bawa ya. Silakan dipegang dulu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini silakan perhatikan ke depan. Siapa yang bisa bantu Ibu untuk membaca tujuan pembelajaran pertama? Siapa yang bisa bantu membaca? Zahra? Oke, silakan. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menulis pengertian teks eksplanasi dengan benar. Oke. Peserta didik mampu menemukan ciri-ciri dan struktur teks eksplanasi dengan tepat. 3. Peserta didik mampu menemukan gagasan umum teks eksplanasi. 4. Peserta didik dapat menulis ringkasan isi teks eksplanasi yang dibaca sesuai dengan gagasan umum yang ditemukan. Oke, berarti hari ini ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama adalah menuliskan pengertian teks eksplanasi. Jadi, hari ini kalian harus paham apa itu teks eksplanasi. Kemudian kalian harus mengenali ciri-ciri dan strukturnya. Ya. Kemudian kalian mampu menemukan gagasan umum dan meringkasnya. Paham? Paham. Nah, alur pembelajaran. Nanti kalian akan menjadi seorang detektif. Kalian akan mencari apa itu struktur dan ciri-ciri melalui sebuah games. Sudah semua membawa HP? Bawa ya. Kemudian penilaian. Ada 2 penilaian hari ini. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Yang kedua adalah penilaian keterampilan atau sikap kalian ya. Nih. Oke, silakan kalian lihat di depan. Ada pernyataan. 1. Siapkan kartu merah dan hijau. Kartu hijaunya di sebelah kanan. Tangan kanan, kartu merah di sebelah kiri. Oke, turunkan dulu. Oke. Nah, teks eksplanasi adalah teks yang berisi gagasan. Ayo, betul atau salah? Kalau betul, kartu hijau. Kalau salah, merah. Oke, sudah? Ada yang merah? Ada yang merah? Oke. Lanjut ke pernyataan kedua. Oke, langsung ya. Setelah Ibu baca langsung. Teks eksplanasi menjelaskan hubungan peristiwa angkat. Oke. Ada yang merah tadi? Ada yang merah? Oke ya. Lanjut ke pernyataan ketiga. Turunkan lagi kartunya. Kalimat dalam teks eksplanasi berupa fakta, angkat kartunya. Ada yang merah, ada yang hijau. 1 orang merah. Oke, lanjut. Teks eksplanasi penjelasannya runtut. Angkat kartunya. Ayo. Nih, sangat banyak yang merah. Ya. Teks eksplanasi penjelasannya runtut. Oke, silakan turunkan. Struktur teks diawali dengan orientasi. Betul atau salah? Kalau hijau berarti betul ya? Berarti teks eksplanasi diawali dengan orientasi. Udah, tidak usah diturunkan lagi. Berarti banyak yang jawab betul. Keenam, isi teks eksplanasi persuasif. Angkat kartunya. Angkat kartunya. Persuasif artinya apa? Mengajak. Oke, tadi banyak yang hijau dan merah juga. Baik. Nah,
Nih, ini adalah gambar apa itu? Fenomena dalam teks Gambar pertama menggambarkan apa? alam. Kemudian kedua, Banjir. banjir. Ketiga, tanah longsor. Ini adalah teks eksplanasi atau contoh eksplanasi dari fenomena alam. Ada 3. Kemudian ada fenomena budaya. Ada apa itu gambarnya? Dan kemudian fenomena sosial. Ada gambar apa? Dan Penamparan remaja. oke. Apa itu fenomena? Siapa yang tahu? Apa itu fenomena? Tidak ada? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Fenomena. Teks eksplanasi sangat berkaitan. Nih. Fenomena adalah fakta atau peristiwa yang dapat kita amati. Oke? Nah, apa itu teks eksplanasi ini yang harus kita pelajari hari ini? Nah, baik, kemarin sudah Ibu beritahu kelompoknya melalui grup WA. Silakan tanpa suara. Sekarang gabung dan duduk dengan kelompoknya. Silakan. Sudah, Indah di mana kelompoknya? Di sini, oke. Silakan duduk. Sudah semua duduk dengan kelompoknya? Sudah. Kalau sudah, tolong fokus ke depan. Perhatikan tayangan video ini. Nantinya kalian akan memberi tanggapan. Jadi tolong betul-betul kalian pahami. Tsunami berasal dari kata su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Jadi tsunami diartikan sebagai gelombang yang menyerang pelabuhan atau daratan. Di mana? Duduk sini. Tsunami disebabkan oleh adanya perubahan atau deformasi pada dasar laut. Peristiwa deformasi pada dasar laut dapat disebabkan oleh adanya deformasi tektonik yang besar dan reduce dan kedalaman sumber gempa. Nanti aja, nanti Ibu kasih tahu. Fokus ke depan. Fokus ke depan. Gunung berapi di dasar laut. Longsoran yang terjadi di dasar laut atau longsoran di darat yang masuk ke dalam laut. Dan meteor yang jatuh ke laut. Sobat BMKG, pernah mendengar istilah zona megatrust? Zona megatrust merupakan daerah pertemuan lempeng tektonik. Lalu, bagaimana zona megatrust memicu gempa dan tsunami di Indonesia? Pergerakan penunjaman lempeng Samudra Indonesia-Australia ke bawah lempeng benua Eurasia terkunci di bidang kontak antar lempeng. Hal ini menyebabkan terjadi akumulasi medan tegangan Tentang atau apa itu stres videonya? batuan sampai pada batas Paham tentang apa? elastisitasnya. Selanjutnya terjadi Tsunami ya? patahan dengan tiba-tiba yang dimanifestasikan sebagai gempa kuat dan dapat memicu terjadinya tsunami. Ada satu sumber gempa yang terlupakan, yaitu outer horizon. Bukan hanya sumber gempa subduksi lempeng, outer horizon atau sumber gempa di luar zona subduksi juga sebagai ancaman gempa kuat yang berpotensi menimbulkan tsunami. Ketinggian tsunami di laut relatif lebih rendah, namun memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Semakin mendekati daratan, tinggi gelombang tsunami akan semakin meningkat. Namun, kecepatannya akan semakin berkurang. Ketinggian tsunami dipengaruhi oleh bentuk pantai. Bentuk pantai yang terbuka akan menghasilkan gelombang tsunami yang relatif pendek. Sedangkan bentuk pantai berupa teluk akan menghasilkan gelombang tsunami yang relatif lebih tinggi. Karena sifatnya yang datang dengan cepat, maka kita harus mengenali tanda datangnya tsunami. Sebelum datangnya tsunami, terlebih dahulu akan terasa getaran yang kuat karena gempa bumi yang menyebabkan kita susah berdiri.
dan pada umumnya diikuti dengan surutnya permukaan air laut serta terlihat gelombang panjang berwarna pekat. Oke, dah. Udah dilihat videonya? Sudah. Ayo, siapa yang mau memberi tanggapan tentang video yang baru Ibu sajikan? Angkat tangan. Siapa yang mau menanggapi videonya? Ayo, boleh? Siapa? Tiara? Video tersebut merupakan contoh eksplanasi karena dari penjelasan gambar tadi, tsunami termasuk ke fenomena alam. Ada lagi? Boleh, Suci? Video tersebut berisi kejadian, fakta, nyata, dan fakta. Betul? Betul ya? Apa mungkin kejadian seperti tsunami ini dibuat-buat? Tidak. Makanya dia berisi fakta. Tadi sudah dijelaskan apa saja, bagaimana proses terjadinya. Itu adalah fakta. Sudah terlebih dahulu dilakukan penelitian. Oke? Ada lagi yang mau menanggapi atau bertanya? Tidak ada? Tidak. Oke. Kalau tidak, pertemuan sebelumnya Ibu sudah minta kalian untuk membawa gawai kalian atau HP kalian. Dah, silakan sekarang keluarkan gawainya dan buka link Padlet yang sudah Ibu share di grup WA. Coba dibuka. Bisa? Bisa. Buka aja, buka Padletnya. Sudah? Baik, Ibu minta perwakilan kelompok dulu maju untuk mengambil LKPD dan teks eksplanasi yang akan kalian kerjakan. Kelompok Gunung Meletus? Tiara? Kelompok sosial? Kelompok hujan? Nanti ya tulisannya. Tsunami? Gempa? Ini ya. Banjir? Sini, sini boleh. Pelangi? Oke. Dah. Sekarang silakan kalian keluarkan LKPD dan teks eksplanasi yang sudah Ibu bagikan dalam amplop. Di situ adalah eksplanasinya berbeda-beda setiap kelompoknya. Silakan dibuka dulu bersama kelompoknya. Sudah dibuka? Oke. Mana LKPD-nya? Coba diangkat dulu. LKPD-nya sudah semua per kelompok? Oke. Udah. Ibu beri waktu kalian 30 menit. Silakan kalian kerjakan LKPD bersama kelompoknya. Sebelum itu buka Word Well yang ada di Padlet. Silakan bersama kelompok kalian selesaikan misi di situ agar kalian paham struktur dan ciri-ciri. Silakan dibuka. Nah, situ boleh. Nah, ini juga boleh nih langsung ini. Nah. Ada? Masukkan namanya, nama kelompok kalian. Nama kelompok. Yang mana, Bu? Dua. Dibantu temannya ya. HP aja bisa kan, Bu? Bisa. HP siapa? Iya. HP Tiara aja. Itu Tiara udah. Nih. Iya. Masukkan nama kelompok. Yang ini Iya, absen iya. putar ya? Langsung mulai. Yang sudah bisa masuk silakan langsung dimulai. Iya, betul. Mulai.
HP. Tidak memegang gawai boleh membantu kawannya menyelesaikan misi. Mulai. Oke, silakan. Iya. Nah, mulai langsung. Yang sudah mendapat jawaban langsung tuliskan di LKPD ya, selesaikan LKPD. Semua yang betul, jawaban yang betul. Belok. Ayo, dibantu kawan kelompoknya. Sudah selesai? Kenapa? Mulai. Ini rangkaian kejadian. Bawa word well. Oke. Pencet. Nah. Ini nah ya rangkaian kejadian kan? Yes. Pernyataan umum. Sudah? Mati, nggak boleh kena diri. Ayo cepat. Nah, betul. Siapa yang betul? Siapa yang sudah dapat betul? Sudah selesai? Sudah mana LKPD-nya? Nah, tulis nama kelompok, kelas. Nah, ini isi cepat. Oke. Nah, yang kelompoknya sudah bisa menyelesaikan misi, silakan kalian isi LKPD yang sudah Ciri-ciri apa teks kalian presentasikan. Nama kelompok kalian semuanya. Nama anggota. Sudah? Kalau sudah sebagian langsung tulis LKPD biar tidak lama. Ini teks yang kalimatnya berisi fakta kan? Sudah dapat jawabannya? Ada. Tulis langsung LKPD-nya. Nanti presentasi. Biar Teks yang berisi fakta. nama anggota kelompok. Oke, di LKPD anggota kelompok. Nama anggota kelompoknya jangan lupa. Udah. Oke, udah. Udah boleh keluar aja. Oke, mana itunya? LKPD-nya? Udah. Nih, nama kelompok. Kok tahu nggak jawabannya? Ini nggak ada itunya ya? Oke, baik, bentar. Oke, dengar ibu semuanya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, ini ada lembar penilaian yang ibu bagikan, ya. Dan materi pembelajaran kita hari ini, silakan kalian boleh memanfaatkan gawai atau materi yang ibu berikan untuk menyelesaikan LKPD kalian. Paham? Paham, Bu. Oke. Tolong bantu ibu untuk bagi ke sana. Nama anggota kelompok. Bagian sana ya? Iya, bagian sana. Iya. Nggak usah, ini aja, sini, dari sini aja. 4. 8E. 4. Oke, di kelas tulis kelas kalian ya, 8E ya. Oke, Bu. LKPD-nya. Gitu kan? Iya, 3. Ada yang belum dapat? Bu, yang ini tuh diisi kayak pengertiannya atau Nah, pengertian. Ini kan udah jelas nih, pengertian. Kemudian ini yang penting ini yang yang ini aja dulu. Untuk di presentasi yang depannya nggak usah dulu. Oke, ada. Lebih? Dapat ya? ini Bu, 1. Udah. Udah pas ya? Bu, lagi belum? Oke, ini. Kelebihan 1 sini. Baik, LKPD kalian silakan 15 menit kalian kerjakan dari sekarang. Oke, karena misi kalian tadi sudah selesai, HP tidak ada lagi yang di tangan. Silakan letakkan HP-nya ya.
Iya, itu isi sendiri-sendiri. Itunya aja dulu, LKPD-nya dulu selesai. Nah, Nanti aja. ini nanti aja LKPD-nya dulu selesaikan. Nanti aja ini dulu LKPD. Sekarang. Yang di dalam amplop. Oke. Nah, ya itu ya. Kayak itu dulu. Yang belakang. Berarti membuat ringkasan tentang. Oke ya. Ada yang sulit? Mana LKPD-nya? Kalian ini sama ini dulu kerjakan. Ini kan ada pertanyaannya. LKPD-nya dulu. Nah itu dulu, itu nanti. Ini nanti aja. Yang abu-abu nanti ya diisinya. Yang abu-abu, kertas abu-abu nanti diisinya. Yang apa? Tapi nanti dilanjutkan. Yang penting LKPD-nya siap untuk presentasi setelah ini. Dahulukan LKPD-nya dulu. Nah itu ya, cepat ya. Karena kita mau presentasi. Paham? Ada materi di belakang situ tuh bisa bantu untuk pengisian. Ada yang sulit? Berbentuk paragraf itu, Bu. Gimana? Berbentuk paragraf. Ya, mana dia itunya, teksnya? Eksplanasinya mana kertasnya? Nah, itu. Berarti dia ini tulis saja di situ ada berapa paragraf ini. Nah, dia memiliki berapa paragraf gitu, ditulis saja di situ. Ya. Ya. Mana? Bentuk paragraf. Di situ ada berapa paragraf, untuk bukti kalian tuliskan aja di situ. Tergantung dengan setnya. Iya. Ya, tuliskan di situ. Oke, 5 menit lagi ya. Nah, yang ini aja deh, ringkas dari yang eksplanasi yang itu tuh, ringkas taruh di sini. Ini nanti yang dipresentasikan. Nanti aja. Coba lihat Ibu LKPD-nya. Itu tes eksplanasi yang itu diringkas, ditulis di sini. Yang ini nanti aja dikerjakan, yang ini aja dulu. Oke? Tidak usah banyak-banyak ya. Nih, ini aja dulu diringkas. Nih. Dah itu aja dulu. Ini yang nanti mau dipresentasikan. Tidak usah banyak-banyak. Oke? Sudah dapat gagasan umumnya, kalian ringkas ya. Setelah itu kalian presentasikan. Ini diringkas, tulis di sini. Ya? Pengertian udah dapat? Coba lihat Ibu. Ini aja, ini diringkas. Langsung diringkas saja. Tulis di sini untuk presentasi karena waktunya mepet. Ya, ini ya. Di sini ringkasannya. Ringkasannya. Dari yang ini, ringkasan yang ini. Tsunami berasal dari kata su yang berarti Keluar pelabuhan terus ya. dan nami yang berarti Kenapa ya? gelombang.
Jadi, tsunami diartikan sebagai gelombang yang menyerang pelabuhan atau daratan. Kenapa keluar terus dia? Tsunami disebabkan oleh adanya peristiwa deformasi pada dasar laut dapat disebabkan oleh adanya gempa bumi tektonik dengan magnitudo lebih Asing lebih keren dan praktis titik. Padahal tidak selamanya. Udah selesai? Ringkasnya apa? Hal itu benar titik. Banyak budaya Oke, sudah semua? Sudah? Kelompok mana ininya? Kelompok gunung meletus sudah selesai? belum sedikit lagi Bu. Sedikit lagi. Kelompok hujan mana? Nilai yang dinilai Hujan? Belum selesai? keren Melakukan apa? Atau nanti langsung bawa ininya, baca ininya aja, tapi jangan semua ringkasannya, ya. Nanti bawa aja ininya, maju ke depan, baca ini aja, tapi jangan semua, ya. Ya. bangsa Indonesia. Digunting dan ditempel sesuai dengan petunjuk LKPD. LKPD-nya mana lagi itu lagi? Kenapa? Ini ya. Ini perkara itu apa? Mana LKPD-nya? Coba lihat. Ada? Ini ya, tapi kalau di situ. Oke. Nanti bawa aja yang ininya untuk maju ke depan, dibaca ininya, tapi jangan semua bacanya, diringkas. Ya. Oke, berarti ini udah selesai aja udah. Oke, udah semua ya. Baik, silakan. Mau ibu yang tunjuk kelompoknya atau ada yang mau maju duluan? Kalau tidak, kita pakai undian ya. Baik, silakan perhatikan ke depan. Di sini ada undian nomor. Kalau misalnya dapat nomor 13, berarti absennya siapa, kelompok itu yang maju. Oke? Perhatikan. Nampak ya? Tiga, satu. Tasya. Tasya mana? Oke, berarti kelompoknya silakan kelompok Tasya maju. Yang lain tepuk tangan dulu buat kelompok Tasya. Ayo, silakan. Bawa. Bawa aja. Iya. Silakan siapa moderator, siapa yang membaca, sudah disusun? Oke, yang lain tolong disimak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Heraksari dan teman saya Yang kuatlah suaranya, kecil kali. Tsunami. Tsunami adalah istilah yang berasal dari Jepang. Terdiri atas dua kata, su dan name, yang berarti pelabuhan dan gelombang. Para ilmuwan mengartikannya sebagai gelombang pasang atau gelombang laut akibat gelombang. Perhatikan depan. Gelombang laut besar yang datang dengan cepat dan tiba-tiba menerjang kawasan pantai. Gelombang tersebut terbentuk akibat dari aktivitas gempa atau gunung Merapi yang meletus di bawah laut. Besarnya gelombang tsunami menyebabkan banjir dan kerusakan ketika menghantam daratan pantai. Pembentukan tsunami terjadi saat dasar laut permukaannya
naik turun di sepanjang patahan selama gempa berlangsung. Patahan tersebut mengakibatkan terganggunya keseimbangan air laut. Patahan yang besar Perhatikan depan dulu ya. tenaga gelombang yang besar pula. Baiklah, ada yang ingin bertanya? Ayo, ada yang ingin bertanya ya? Silakan, kelompok mana sebutkan? Duduk aja nggak apa-apa. Nggak usah. Izin bertanya, saya dari kelompok gempa. Apa saja tanda-tanda terjadinya bencana tsunami? Baiklah, pertanyaan tersebut akan dijawabkan oleh Tasya. Biasanya terasa goncangan gempa bumi dengan kekuatan besar dan lama, dan terkadang di wilayah pantai secara tiba-tiba terjadi susut laut menjorok ke arah laut, yang seperti susut tiba-tiba datang mengucap. Oke, bisa diterima? Oke, baik. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, tepuk tangan dulu buat kelompok apa? Pelangi. Oke, silakan duduk. Siapa yang materinya tentang sosial? Sosial. Oke, silakan maju kelompok sosial. Diringkas saja, nggak usah baca semua. Sekilas saja bacanya, nggak usah semua ya. Yang kuat suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok gempa akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Nurfita Sari. Saya Christian Novanto. Saya Monika Marsapani. Saya Mekan. Saya Kristianus. Silakan, siapa yang baca? Kemiskinan. Kemiskinan merupakan tingkat ketidakmampuan masyarakat sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok tersebut diantaranya adalah sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti struktur sosial dan perilaku menjadi dominasi faktor masalah kemiskinan. Dalam struktur sosial, kemiskinan mengarah pada faktor kurangnya pendidikan sehingga mereka sulit mendapatkan pekerjaan. Silakan yang mau bertanya, kelompok Tiara. Kelompok apa Tiara? Gunung Meletus, silakan. Oke, kenapa masih banyak kemiskinan di Indonesia? Silakan dijawab. Karena sulitnya akses terhadap pendidikan hingga sulitnya mendapatkan pekerjaan. Oke, sudah jelas ya. Kenapa? Karena pendidikan dan akhirnya sulit mendapat pekerjaan. Maka dari itu kalian semua jangan pernah bermain-main saat belajar. Tuh nanti dampaknya apa? Itu dia tadi. Terjadinya banyaknya pengangguran. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Dengan adanya kemiskinan yang melanda Indonesia, bagaimana pemerintah menanggapinya? Dengan adanya kemiskinan, bagaimana? Membuka lapangan pekerjaan? Dengan membuka lapangan pekerjaan yang luas sehingga masyarakat tidak ada yang miskin. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, ada lagi? Tidak ada? Oke, tidak ada. Silakan duduk, tepuk tangan dulu. Baik. Oke. Sudah semua ya? Kalau sudah, silakan perhatikan lagi ke depan. Kita kembali lagi ke sini. Pernyataan tadi.
Pernyataan pertama, teks eksplanasi, teks yang berisi gagasan. Betul atau salah? Gagasan atau fakta? Fakta ya. Oke. Teks eksplanasi menjelaskan hubungan peristiwa. Betul tidak dia menjelaskan hubungan peristiwa tadi? Betul. Oke. Kalimat dalam teks eksplanasi berupa fakta. Betul ya. Berarti jawaban di pernyataan 1 tadi ada di pernyataan 2 atau 3? 3. Oke. Berarti teks eksplanasi itu adalah fakta, isinya fakta. Ya. Teks eksplanasi penjelasannya runtut. Runtut artinya apa? Saling berurut. Ya, betul atau tidak? Betul. Seperti proses terjadinya tsunami tadi. Dia harus berurut. Apa yang terjadi di bawah permukaan laut? Kemudian apa dampaknya hingga terjadilah tsunami atau gulungan air yang besar. Oke? Harus urut. Struktur teks diawali orientasi atau apa di situ strukturnya? Tadi banyak yang menjawab betul ini loh. Di pernyataan 5. Apa tadi strukturnya? Coba dilihat. Apa yang kuat? Jadi betul tidak diawali dengan orientasi? Tidak? Oke, berarti dia diawali dengan pernyataan umum. Isi teks eksplanasi persuasif. Betul atau tidak? Tidak. Karena teks eksplanasi isinya adalah informasi. Sedangkan persuasif itu artinya adalah jadi dalam eksplanasi tidak mengajak tapi memberi informasi. Makanya dia bersifat ilmiah, ya. Tidak sama dengan teks puisi yang sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya. Itu berisi tentang ungkapan perasaan, tidak ilmiah, ya. Berbeda dengan teks eksplanasi. Sampai sini ada pertanyaan tentang teks eksplanasi, struktur, ciri? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, berarti kalian semua sudah paham. Siapa yang mau memberi kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Silakan angkat tangan. Ayo. Tiara? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Kita sudah mempelajari tentang pengertian teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, dan struktur teks eksplanasi. Oke. Kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri, struktur, kemudian gagasan umum. Ada lagi? Coba pengertian teks eksplanasi apa? Angkat tangan yang tahu. Silakan, Dera. Pengertian teks eksplanasi yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Oke, dia berisi tentang peristiwa, fenomena alam, bagaimana dan mengapa hal itu bisa terjadi. Paham semuanya? Paham, baik. Kalau sudah paham, sudah buka LKPD di bagian akhir, ada refleksi diri. LKPD di bagian iya ini. Nih ya, di bagian akhir ini ada. Coba diangkat LKPD-nya. Ada ya refleksi diri. Oke. Nah. Sudah? Apa pertanyaannya di situ? Coba baca Balkis yang kuat. Perasaan Ananda saat mempelajari materi ini. Oke, coba dijawab Balkis. Bagaimana perasaannya setelah mempelajari materi ini? Gambar 1 atau 2? 1. Kenapa gambar 1? Karena saya memahami tentang teks eksplanasi, ciri-ciri, struktur, dan pengertian. Oke, tepuk tangan dulu buat Balkis. Baik, Ibu harap semuanya sama seperti Balkis, sudah paham, sudah memahami tentang teks eksplanasi. Kalau begitu Ibu mau ingatkan untuk pertemuan kita selanjutnya, kita tetap mempelajari materi yang sama,
tentang teks eksplanasi, tetapi kita belajar menulis teks eksplanasi. Hari ini kalian sudah banyak tahu contoh-contoh teks eksplanasi ada apa saja jenisnya. Teks eksplanasi, fenomena alam, kemudian apa lagi? Sosial, kemudian? Budaya. Sudah tahu contoh-contohnya yang fenomena alam apa contohnya? Tsunami, kemudian? Banjir, kemudian? Gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor. Kemudian fenomena sosial? Kemiskinan, terus? Kenakalan remaja, kemudian? Pengangguran. Satu lagi apa? Budaya apa contohnya? Tari, kemudian? Wayang. Sudah sangat banyak contoh yang kalian baca hari ini. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita menulis teks eksplanasi. Kalian boleh membawa gawai kalian juga untuk menjadi sumber kalian agar kalian memiliki banyak ide. Ya. Silakan di rumah kalian nanti baca buku tentang teks eksplanasi, kemudian baca contoh-contoh eksplanasi, kemudian bagaimana langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Baik, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan Ibu beri waktu kalian 4 menit untuk mengisi penilaian diri yang sudah Ibu kasih tadi, yang sudah Ibu bagikan. Oke? Ada 2 di situ ya. Satu penilaian diri kalian sendiri, yang kedua penilaian untuk teman sebaya. Silakan kalian nilai salah satu teman yang ada di kelompok kalian. Jadi tidak hanya mempelajari tentang literasi, kita juga mempelajari tentang numerasi. Kalian menilai kawan sebaya kalian. Silakan di situ ada petunjuknya juga, sudah jelas. Silakan diisi. Harus jujur ya, kita belajar untuk jujur. Ya. Kenapa? Apa? Mana kelas 8E? 8E. Sudah ya? Sekarang LKPD dan lembar eksplanasi silakan masukkan ke amplop untuk bisa dikumpulkan kembali. Silakan Ketua, masukkan ke amplop lagi. LKPD dan teks eksplanasi. Nah, masukkan lagi. Mana teks eksplanasi kita? Biar mana? Ini. Oh gitu ya. Kira punya gitu. Sudah, kalau sudah, Ketua boleh maju ke depan untuk mengumpulkan amplopnya. Baru 4 kelompok yang lainnya. Cepat ya. Gak apa-apa, Mas Bunda. Kadang kita kan yang mamatin. Hah? Iya. Angka-angka. Mau menerima pendapat teman. Sudah? Kelompok Balkis sudah? Nah, cepat. Aku ngamatin Indah karena Baik, karena jam pembelajaran kita sudah habis, silakan kalian rapikan buku dan sampah yang ada di sekeliling kalian, silakan diambil. Oke, silakan rapikan bukunya semuanya, masukkan ke dalam tas.
Udah simpan. Simpan aja, nanti lagi dilanjut. Dah, dalam hitungan 3 Ibu mau semua mejanya sudah bersih. 1, 2, 3. Tidak ada yang meninggalkan sampah di kelas. Sampah kertas tolong dibawa dan dibuang nanti di tong sampah. Oke? Ibu minta ketua kelas untuk dapat memimpin doanya. Bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Silakan boleh pulang. Hati-hati di jalan. Sampaikan salam Ibu dengan orang tua kalian. Kembali ke kelas ya. Ya. Ke kelas. Belum balik ya, Bu? Belum. Tunggu ya. Kembali ke kelas ya. Tidak ada yang pulang. Kembali ke kelas masing-masing. Oke, Kes? Ke kelas masing-masing ya. Bu, Ibu. Waalaikumsalam. Sudah selesai ya. Iya, Ibu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah selesai akhirnya. Setelah ini langsung dibuka, Bu. Iya. Supaya kalau ada yang harus diulang, misalnya langkah masih ada murid, ya minimal besok masih ada. Coba dicek hasil rekamannya tadi loh. Iya, Bu Heni. Ya. Baik. Ya, jangan sampai ada yang berulang. Baik, Ibu. Ya diedit apa yang adanya itu diedit juga boleh. Baik, Ibu. Ya. Jadi, Terima kasih. iya. Terima kasih Bu Heni, Bu Nurul. Ya, sama-sama. Ya. Senin ya. Senin Zoom. Iya. Oke. Senin Zoom. Baik, Ibu. Terima kasih ya, Bu. Sehat selalu Bu Heni, Bu Nurul. Saya izin. Ya, begitu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, pegal. Masih ada lagi 3 lagi. Ini baru 1. Tapi nanti. 2 minggu lagi. Bantu Ibu dulu lah sini yuk. Hari ini udah Yogi.